Sekarang aku ada di depan Elizabeth Bridge, jembatan putih ini di distrik 5 di downtown. Dan kita mau jalan menuju ke Cittadella. Kalian bisa lihat kosong banget sekarang karena semua orang karantin di rumah. Nah, di depan gedung itu ada thermal bath atau spa. Mereka juga tutup sekarang. Biasanya bulan lalu itu di sepanjang Danube River itu banyak banget perahu yang udah parkir, yang mereka banyak turis di belakang tram. Terus sekarang kosong karena nggak bisa, karena kita udah lockdown di Budapest. Lalu lintas lumayan banyak juga, tapi kayaknya mereka bisa dibandingin 1-2 bulan yang lalu, di sini rame banget. Hotel-hotel di depan, di belakangnya Elizabeth Bridge itu. Nah, aku kerja di Sofitel. Sofitel di antara gedung parlemen sebelah kiri dan jembatan putih ini. Di City Center ini biasanya rame banget di sini. Banyak restoran buka, semuanya tutup kayak kuburan gini. Sepanjang ini ada restoran buka di sini juga. Depannya ada pasar Janok, pasar tradisional. Nggak ada orang di mana-mana. Pasar yang biasanya rame sekarang jadi begini, lihat. Ada jarak. Selamat siang. Setelah masih self distancing atau isolasi yang kita nggak bisa keluar selama 2 minggu ini, selain saya mengajar dan stop untuk bekerja, dengan anak di rumah sambil mereka belajar online juga setiap pagi jam 8.20 pukul Budapest. Selain kegiatan, selain saya hobi menari, hobi saya adalah melakukan yoga, latihan yoga di maupun yoga itu ada beberapa macam. Saya juga melakukan yoga hot yoga atau Bikram yoga selama ini. Ada salah satu studio dekat rumah saya sekitar 10 menit dari sini, karena saya tinggal di distrik 5. Distrik 5 itu di downtown ya, di tengah-tengah kota. Jadi dari ada studio yang tempat saya berlangganan yoga itu sekitar 10 menit dari jalan kaki dari rumahku. Tapi karena tutup sementara ini, jadi aku bisa latihan sendiri di rumah, dan saya bisa menggunakan treadmill ini. Kebetulan ada di rumah treadmill ya, sekitar kira-kira 30 menit dengan treadmill. Setelah itu baru saya mulai melakukan yoga sendiri, ditemani kadang-kadang sambil belajar, sambil bisa melihat anak-anak sudah mengerjakan PR atau belum. Jadi kadang-kadang saya berlatih yoga di sini, kadang bisa lihat sedikit suara. Oh, sekarang juga anak saya juga sedikit compare. Kenapa kayak legonya kelihatan? Jadi kalau gitu saya harus pindahin dulu ya. Terima kasih. Aku baru bikin video lagi yang baru. Aku udah janji aku mau tunjukkan siapa Arum Melati itu. Kita habis latihan online. Nah, aku tunjukin ya. Ada beberapa penari tari apa aja, Vero? Kamu belajar tari apa aja? Ada gambiong pareano, ada cecer carandau, ada banyak tarian Bali. Mbak Vero. Tari Jawa juga. Nah, Mbak Niki Eltun. Nah, Mbak Niki juga pernah ke Solo. Dia juga bisa tarian ini. Oh lah, Niki Eltun, milik aku Madian. Nah, jadi kalau kita latihan, aku biasanya pakai bahasa Hungaria, tapi dicampur-campur mungkin dengan gerakannya pakai angka 1 Indonesia dicampur pakai bahasa Hungaria. Nah, Tante Diana. Mana Tante Diana? Diana bisa bahasa Indonesia juga sedikit dia. Dia udah gabung dari berapa tahun yang lalu sama Arum Melati. Jadi dia bisa belajar pokoknya sambil latihan dia dengar sering bahasa Indonesia. Kita suka latihan di KBRI. Nah, Timi tak Indonesia banyak. Suka sama kan. Nah, Timi sekarang lagi ngomong bahasa Hungari kayak gini. Katanya bahasa Hungari itu bahasa yang paling susah di dunia, yang keempat yang paling susah di dunia. Jadi kadang-kadang kalau aku ngajar kita campur. Aku pakai bahasa Hungari, pakai bahasa Indonesia. Ada satu, aku juga punya murid dulu orang Thailand, jadi aku pakai bahasa Inggris.
jadi campur aduk ya. Nah, jadi kalau gitu nanti aku bikin lagi video kalau udah lengkap. Sampai ketemu kita namanya. Oh ya, kita bikin nama Arum Melati itu Arum supaya pengucapannya gampang buat orang Hungari. Arum itu masih ilat. Bahasa Hungarinya ilat atau arum. Terus Melati itu Yasmin. Jadi kita pilih Arum Melati karena mungkin pengucapannya gampang untuk orang Hungari. Terus kadang-kadang mereka nggak bisa ucapin merak, jadi bukan mereka bilang merak tapi bilangnya merak. jadi kita pilih Arum karena bukan harum tapi arum, tapi sama artinya kan ilat. Kalau Yasmin itu Yasmin seperti melati gitu loh. Ya udah kalau gitu nanti aku bikin video lagi kalau kita latihan ya. Dadah, siastok kita bilang sia. Dadah. Sekarang aku lagi latihan online sama grup anak-anak Arum Melati Cilik. Nah ini dia, ada namanya, aku kenalin sebentar sekarang ya. Bentar, sekarang aku balikin tuh kamera. Ada sebelah sini namanya Sawa, Sia. Pokoknya tuh, halo. Kita bilang bahasa Hungari Sia atau halo. Ini Mara. Halo Mara, Sia Mara. Nah, itu adalah Husna. Halo Husna. Oh ya, I'm talking in Indonesian language ya. Oke, Ita Reka, Sia. Nah, grup ini mereka itu udah nari dengan aku waktu mereka sejak. Oh ini Bianca mana Bianca? Halo Bianca. Nah, mereka nari sejak mereka udah sejak umur TK. Udah, öt éves, 6 éves, amikor óvodások vagytok, ugye? Ugye lányok? Nah, syukur aku tadi kepada bahasa Indonesia. Jadi mereka tuh mulai Sia Tonci dia pergi. Nah, Eltun. Namanya Elisa Fogeni. Nah, jadi ada Tonci juga atau Tony, Tonci atau Antonia. Nah, mereka udah gabung sama aku itu waktu mereka dari SD kelas 1 umur 6 tahun. Sampai sekarang mereka masih ikut nari sama grup Arum Melati Cilik. Mereka udah ikut pertunjukan untuk acara KBRI, acara di Culture House di Budapest juga selama ini. Jadi mereka selalu semangat. Mereka semuanya orang bule. Nah, jadi mereka semua orang Hungaria, Sawa, Mara, Reka dengan Antonia itu orang Hungari, sedangkan Hosna ini orang Iran. I was telling like where are you come from ya? From Iran, from Hungarian girls ya, and Indonesian mix Indonesian and Hungarian. Nah aku mau kweja sembestilek Indonesia Anggolul Majarul. Nah jadi mereka aktif sekali ikut acara nari Indonesia di acara-acara KBRI dan maupun acara-acara Culture House di Budapest maupun beberapa kota lainnya. Sekarang karena kita nggak bisa ketemu karena ada wabah corona, jadi kita latihan lewat online sekarang ini setiap hari Rabu jam 6.30 waktu Budapest ya. Jadi sampai ketemu kita bilang apa kalau bahasa Hungaria bilangnya apa? Siastok. Siastok. Terima kasih.